Harum atau wajah ke-23 ini menggunakan meriam, guys. Meriam diletakkan di atas kuburannya. Mungkin yang ini ya, guys ya, yang paling besar ini. Nah, di sini ini dari meriam, guys. Karena memang sejarahnya pada waktu itu sering menggunakan meriam ya ketika bertempur melawan penjajah Belanda. Ini meriam, guys ya. Jika ada sepucuk meriam di pusara kami, bukan cuma pertanda bahwa perang adalah hidup kami, tapi harga sebuah kebebasan, kemerdekaan adalah keringat, air mata, lelah, darah, dan nyawa leluhur kalian. Jika ada sepucuk meriam di atas pusara kami, itu hanyalah lambang dari suatu perjuangan. Pergerakan ribuan rakyat yang tidak sudi dijajah kompeni. Biar dengan nyawa sekalipun kami pertaruhkan. Setiap zaman akan melahirkan sendiri pahlawannya. Setiap jiwa akan menjalani sendiri takdir hidupnya. Biar kami mati berkalang tanah daripada hidup berputih mata. Ini tanah kita, sungguh ini bumi kita. Kenapa penjajah angkuh ingin menjajah? Jika telah ada sepucuk meriam di atas pusara kami, kami berharap merdeka telah penuh kalian nikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusolli wa sallim ala rasul karim wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Agatuk reba sampugi sali sureng sari batang saudara-saudara, bertemu kembali dengan channel kesayangan kita, Sampu Gita. Saya berada di komplek pemakaman Raja Wajo ya, guys. Beliau bernama Arung Matua Wajo yang ke-23. Arung Matua Wajo yang ke-23. Laten Relay Tosengeng. Laten Relay Tosengeng, guys. Di Desa Tosora, Kecamatan Majua Uleng, Kabupaten Wajo. Termasuk dalam cagar budaya ya ini, guys. Itu ada keterangan ininya, peraturannya. Saya sudah sempat di situ berdoa, guys ya, di makam Raja Wajo ke-23 ini. Cuma sayang masih kurang terawat, guys. Terutama kalau kalian perhatikan itu pagarnya ya, pagarnya sudah hilang kawat berdurinya itu. Yang di sebelah sana masih ada kawat berdurinya terpasang, yang di sana sudah lepas dan tidak diperbaiki, guys. Sebenarnya mungkin banyak ya makam-makam kuno di sini, hanya bekasnya yang tertinggal batu-batu guys, batu-batu alam seperti ini ya. Ini batu alam ini, guys, dipahat seperti itu, seperti batu megalitik ya. Kemudian untuk makam raja ini, Harum Matua Wajo ke-23 ini menggunakan meriam, guys. Meriam diletakkan di atas kuburannya. Mungkin yang ini ya, guys ya, yang paling besar ini. Nah, di sini ini dari meriam, guys. Karena memang sejarahnya pada waktu itu sering menggunakan meriam ya ketika bertempur melawan penjajah Belanda. Ini meriam, guys ya, yang paling besar ini. Ini juga. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 meriam di sini untuk menandai kuburan-kuburan utamanya.
Oke guys, nanti akan saya carikan, mungkin saya buatkan video tentang sejarah Raja Arung Matua Wajo yang ke-23 ini, yang Tosengeng ya namanya. Semoga ada manfaatnya, paling tidak penyemangat bagi kita para generasi penerus untuk mewarisi kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, supaya kita mewarisi ya kebaikan-kebaikan mereka, apa saja semangat mereka, perjuangan mereka, dan kita bisa memberi semangat bagi generasi penerus seperti kita di zaman modern sekarang ini. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen kalian guys jika ada yang ingin kalian sampaikan. Jazakumullah sana jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip dari laman arkeologiresearch.wordpress.com, pada abad ke-16 dan 17 terjadi persaingan antara kerajaan Makassar, Gua Talau dengan kerajaan Bugis, Bone, Wajo, dan Sopeng yang membentuk aliansi Telum Pocoe untuk membendung ekspansi Goa. Aliansi ini kemudian pecah saat Wajo berpihak ke Goa dengan alasan Bone dan Sopeng berpihak ke Belanda. Saat Goa dikalahkan oleh armada gabungan Bone, Sopeng, VOC, dan Buton, Arung Matua Wajo pada saat itu, Latendri Lai Tosengeng tidak ingin menandatangani perjanjian Bungaya. Akibatnya pertempuran dilanjutkan dengan drama pengepungan Wajo. Tepatnya benteng Tosora selama 3 bulan oleh armada gabungan Bone di bawah pimpinan Arung Palaka. Setelah Wajo ditaklukkan, tibalah Wajo pada titik nadirnya. Banyak orang Wajo yang merantau meninggalkan tanah kelahirannya karena tidak sudi dijajah. Kemudian dari laman Wasobo Telum Pocoe, pada nomor 23, Latendri Lai Tosengeng tewas tahun 1670 pada pertempuran Tosora melawan Bone dan Belanda pada masa Raja Latendri Tata Arung Palaka, menjabat selama 12 tahun dari tahun 1658 sampai 1670 Masehi. Hampir semua lontar mengatakan bahwa beliau menjadikan Tosora sebagai ibu kota Wajo di tahun 1660. Beliau bersama Sultan Hasanuddin melawan Belanda yang dinakhodai Laksamana Spelman dan Arung Palaka Latendri Tata. Sekitar 500 orang Wajo tewas. Pada tahun 1670 Tosora dibakar oleh Bone, sekitar 1300 tewas, termasuk Arung Matua sendiri, sehingga digelari Matindroi Ri Salekonna atau meninggal di bastionnya. Setelah 10 tahun Lamadu Keleng memerintah Pasir sebagai Sultan Pasir, datanglah utusan dari Arung Matua Wajo Lasaliwangung yang bernama Ladale Arungta menghadap Sultan Pasir dengan membawa surat yang isinya mengajak kembali karena Wajo dalam ancaman Bone. Tetapi Wajo sudah siap dengan pasukan dan peralatan. Saat itu Lamadu Keleng menjadi Sultan Pasir bertekad kembali ke Wajo memenuhi panggilan tanah leluhurnya, meskipun menghadapi banyak pertempuran. Setelah sekian lama berpetualang, Lamadu Keleng bertekad pulang ke tanah leluhurnya, Wajo, mengumpulkan kekuatan persenjataan dan armada yang berkekuatan perahu jenis Bintak. Perahu ini sengaja dipilih karena bisa cepat dan laju digerakkan. Perahu yang digunakan tersebut dilengkapi dengan meriam-meriam baru yang dibelinya dari orang-orang Inggris. Anggota pasukan Lamadu Keleng dibagi atas 2 kelompok, yaitu pasukan laut atau marinir yang dipimpin oleh Labanat Toasa atau kapitan laut, dan pasukan darat dipimpin oleh Panglima Puanna Pak Bola dan Panglima Cambang Balolo. Pasukan istimewa tersebut seluruhnya merupakan orang-orang terlatih dan sangat berpengalaman dalam pertempuran laut dan darat di Semenanjung Malaya dan perairan antara Johor dengan Sulawesi. Pasukan ini terdiri atas suku Bugis, Pasir, Kutai, serta Bugis Pagatan. Jadi dari laman Wikipedia ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sejak dahulu Bugis, Kutai, rakyat Kalimantan sudah bersahabat juga dengan suku Dayak. Kemudian saya lanjutkan ya guys. Armada Lamadu Keleng berangkat menuju Makassar melalui Mandar dan kemudian terlebih dahulu singgah di Pulau Sabutung. Dalam disertasi Nordoin dipaparkan bahwa dalam perjalanan menuju Makassar,
Dua kali armada Madu Keleng diserang oleh armada Belanda, yaitu pada tanggal 8 Maret 1734 dan 12 Maret 1734. Dalam catatan Raja Tallo diberitakan bahwa armada Belanda yang terdiri dari 6 buah perahu perang dapat dipukul mundur. Perang ini berlangsung selama 2 hari. Lontara Sukuna Wajo mengatakan bahwa ketika armada Madu Keleng sedang berlayar antara Pulau Lailai dan Rotterdam, pasukan Belanda yang berada di benteng tersebut menembakinya dengan meriam-meriam. Armada Madu Keleng membalas tembakan meriam itu dengan gencar. Gubernur Makassar, Johan Sartin, 1733 sampai dengan 1737 mengirim satu pasukan orang-orang Belanda yang ditemani oleh Ancak Baida, Kapitan Melayu, menuju Pulau Lailai. Hampir seluruh pasukan tersebut ditewaskan oleh Madu Keleng bersama pasukannya. Melalui pelabuhan Goa, dia diterima oleh kawan seperjuangannya, Ima Pasempek Deng Mamaro, Kareng Bontolang Kasar, yang sebelumnya sudah dikirimi surat. Lalu kemudian Tumak Bicara Buta atau Mangkubumi Kerajaan Goa, I Megana, juga datang menemui Madu Keleng. Kemudian diadakanlah pertemuan yang membicarakan rencana strategis dan taktik menghadapi tentara Belanda. Setelah armada POC tidak dapat mengalahkan armada Madu Keleng, mereka melanjutkan pelayaran menuju Bone dan tiba di ujung Palete. Ratu Bone ketika itu W. Batari Toja yang merangkap jabatan Datu Sopeng sejak tahun 1667 menjadi sekutu Belanda, mengirim pasukan untuk menghadang armada Madu Keleng dan menyampaikan bahwa Topasalanna Bone, orang yang bersalah terhadap Bone, dilarang masuk melalui Sungai Cendrana. Suruhan Madu Keleng menyampaikan balasan bahwa Madu Keleng, Sultan Pasir, menghormati raja perempuan dan tidak akan melalui Sungai Cendrana, tetapi melalui Doping atau wilayah Wajo ke Sengkang. Dalam musyawarah dengan Arung Pone atau merangkap Datu Sopeng, Arung Matua Wajo mendapat tekanan dari Raja Bone untuk menyerang dan tidak memberi kesempatan masuk. Arung Matua Wajo menjawab bahwa berdasarkan perjanjian pemerintahan di Lapat Depa antara Arung Sautandre La Tiringang Totaba dengan rakyat Wajo 1476 yang berbunyi Wajo adalah negeri merdeka atau merdeka di mana hak-hak asasi rakyatnya dijamin. Dengan melalui proses negosiasi dengan persiapan yang mantap, Madu Keleng dengan pasukannya masuk melalui Doping. Tanggal 24 Mei 1736 ditambah dengan pertambahan pasukan 100 orang Wajo, sehingga diperkirakan kurang lebih 700 orang ketika tiba di Sengkang. Karena Madu Keleng masih menghormati hukum adat Telum Pocoe, yaitu persekutuan antara Wajo, Sopeng dan Bone, dia berangkat ke Tosora untuk menghadiri persidangan dengan kawalan 1000 orang. Tuduhan pun dibacakan yang isinya mengungkap tuduhan perbuatan Madu Keleng mulai dari sebab meninggalkan negeri Bugis sampai pertempuran yang dialaminya melawan Belanda. Madu Keleng lalu membela diri dengan alasan-alasan rasional dan menyadarkan akan posisi orang Bugis di hadapan Belanda. Karena demikian, maka tidak mendapat tanggapan dari Majelis Pengadilan Telum Pocoe. Madu Keleng kemudian ke Peneki memangku jabatan Arung yang diwariskan ayahnya. Namun dalam perjalanan tidak dapat dihindari terjadinya peperangan dengan kekalahan di pihak pasukan Bone. Madu Keleng dijuluki Peta Pemarade Kangi Wajona Towajoe. Peta Pemarade Kangi Wajona Towajoe yang artinya tuan atau orang yang memerdekakan tanah Wajo dan rakyatnya. Karena Saliwangeng atau pemangku Arung Watua Wajo usianya sudah cukup lanjut untuk menyelesaikan segala persoalan, maka melalui suatu mufakat Arung Enengi atau Dewan Adat, ia diangkat sebagai Arung Matua Wajo ke-34. Pengangkatannya tersebut dilaksanakan di Paria pada hari Selasa tanggal 8 November 1736. Dalam pemerintahannya tercatat berhasil menciptakan strategi pemerintahan yang cemerlang, yang terus-menerus melawan dominasi Belanda dan membebaskan Wajo dari penjajahan diktean Kerajaan Bone. Juga keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan kerajaan